apa menjaga keamanan. Prosedur tindakan juga sama, cara meningkatkan keamanan juga harus sesuai dengan tindakan yang sesuai dengan urutannya. Ya. Mana yang boleh diganti-ganti, mana yang harus sesuai, misalnya harus melakukan penyuntikan dulu sebelum melakukan tindakan. Saat melakukan suntikan harus aspirasi dulu. Aspirasi itu mengecek apakah saat kita menyuntikkan obat itu sudah benar di tempatnya. Itu salah satu protapnya. Supaya obat itu nggak masuk ke pembuluh darah. Kalau masuk ke pembuluh darah mungkin akan terjadi hal yang lebih fatal. Itu salah satu cara untuk meningkatkan keamanan. Kemudian kenyamanan. Ya, jadi hati-hati dengan rasa nyaman ya. Nanti kalau nyaman orangnya nyaman kemudian orangnya pergi itu nanti malah nyamannya hilang, malah adanya tidak nyaman gitu. Jadi nyaman itu merupakan rasa nyaman yaitu terpenuhnya semua kebutuhan dasar. Jadi semua kebutuhan kita dapatkan, kemudian juga rasa puas, lega, kemudian transenden yaitu keadaan tentang sesuatu yang melebihi masalah atau nyeri. Jadi nyerinya malah nggak terasa gitu. Itu nyaman. Kemudian aspeknya apa? Fisik. Jadi kalau fisik berhubungan dengan sensasi tubuh. Misalnya ibu yang sedang melahirkan itu kan rasanya sakit. Nah, rasa tidak nyaman dan cemas. Dengan aspek fisik untuk mengurangi rasa cemas dan nyeri itu kita lakukan tindakan untuk mengurangi rasa nyeri dengan sentuhan, dimasase, dipijit. Nah, sehingga ada sensasi yang luar biasa ya dari tubuh seseorang yang dilakukan massase itu sehingga timbul rasa nyaman. Kemudian nyerinya berkurang. Itu namanya aspek dari fisik. Sosial. Jadi berhubungan dengan hubungan interpersonal, keluarga dan sosial. Jadi kalau kita berada pada lingkungan yang tepat, kemudian hubungan dengan orang lain itu terbuka dan baik, maka kita merasa nyaman di sini. Sikap spiritual, jadi hubungan dengan kewaspadaan dalam diri sendiri. Jadi kita harus waspada secara internal, meliputi harga diri. Jadi kadang apa arti sebuah nama. Tapi kalau kita memang sudah mempunyai rasa spiritual yang tinggi, yang cukup, kalau ada hal yang mengenai diri kita, kita sudah biasa ya, sudah nyaman gitu. Kemudian seksualitas dan makna kehidupan. Jadi cara pandang persepsi seorang tentang hidup juga berbeda. Mungkin saya berbeda dengan jenengan, tapi di sini bahwa kita berpandangan apa dalam hidup ini, apakah kita bisa menerima sesuatu atau tidak. Lingkungan, jadi berhubungan dengan latar belakang, misalnya ada cahaya, bunyi, temperatur, warna, dan unsur yang lain. Jadi lingkungan juga berpengaruh ya dalam kehidupan ini. Misalnya kita suka dengan warna yang natural ataupun warna yang kita nggak suka gitu, kadang membuat rasanya nggak nyaman. Gambar warnanya kok mencolok, jadi di mata nggak nyaman, nggak enak. Itu salah satu hal. Jadi unsur yang berhubungan dengan lingkungan juga mempengaruhi. Kemudian nyeri. Nyeri itu apa? Nyeri itu suatu kondisi yang lebih dari sekedar sensasi tunggal yang disebabkan oleh stimulus tertentu. Misalnya kamu jatuh, luka, itu kan berarti ada hal yang menyebabkan nyeri karena jaringannya putus antara satu dan lain itu terpisah. Nah, itu menyebabkan stimulus, jadi merangsang di otak ini ada persepsi rasa nyeri. Nyeri merupakan kondisi yang berupa perasaan tidak menyenangkan. Ada yang suka ditabuk, ada yang suka ditusuk-tusuk tangannya. Nah, kemudian ada yang pernah dysmenorrhea atau nyeri head? Pernah, Ibu. Pernah, Ibu. Nah, itu kan nyeri juga ya. Mulesnya sampai nyeri. Nah, kadang nyeri itu antara saya dan Elhen mungkin berbeda. Kekuatan menahan rasa nyerinya. Ya, itu berarti bersifat subjektif. Ya, mungkin kalau saya pas dysmenorrhea, pas saya nyeri head itu saya masih bisa beraktivitas.
Saya masih bisa untuk ke sana ke sini, untuk bekerja, untuk melakukan aktivitas di rumah tangga. Tapi ada juga yang kalau udah nyeri hanya bisa di tempat tidur sambil memegang perutnya gitu. Ya, itu berbeda. Kemudian ada juga dengan kita berikan sensasi rasa nyerinya itu misalnya di apa ya? eh, dengan kekuatan yang sama antara saya dan Apriliani mungkin saat menanggung rasa nyeri itu berbeda, dipukul dengan kekuatan berapa Pascal gitu misalnya. Nah, saya bisa menahan, tapi Apriliani mungkin nggak bisa. Nah, itu bersifat subjektif lagi, sehingga evaluasi ini bisa diukur gitu. Sensasi rasa nyeri itu bisa diukur dengan face, dengan wajah, ataupun dengan yang lain. Ada alat ukurnya juga. Kemudian menurut McAfee, nyeri itu suatu keadaan yang mempengaruhi seseorang di mana keberadaan diketahui hanya jika orang tersebut pernah mengalaminya. Mungkin saya rasa nyerinya berbeda. Saya pernah mengalami mungkin nyeri saat dysmenorrhea, mungkin saat nyeri saat operasi dan lain-lain. Kemudian nyeri menurut Force tahun 1974 ini nyeri merupakan perasaan menderita. Jadi memang menderita ya secara fisik dan mental. Kalau nyeri menstruasi menderita enggak rasanya? Menderita kan ya. Jadi rasa cemas kemudian tegang juga. Ya, senasib kalau yang pernah mengalami nyeri head gitu. Jadi itu enggak nyaman, enggak merasa enggak enak gitu mau melakukan apapun. Kemudian nyeri merupakan suatu mekanisme produksi tubuh karena jaringan dirusak menyebabkan orang itu bereaksi terhadap rangsangan nyeri tadi. Kalau menurut Skrumum, jadi nyeri itu suatu keadaan yang tidak menyenangkan, baik secara fisik maupun baik secara fisik ya, karena akan dialihkan ke otak, kemudian ada reaksi fisik dan psikologis. Kalau sudah sakit, nyeri emosi, timbulnya dari psikologis. Jadi aku kayak loro, orang ngerti kok ditakoni terus, nah itu sudah masuk ke emosional. Kemudian fisiologi nyerinya di sini karena reseptor ya, ada reseptor yang ada di mana tempat terjadi nyeri, mungkin di kulit itu ada reseptor dari rasa nyeri. Kemudian ini akan masuk ke stimulasi ini bisa ke misalnya bradikinin, histamin atau prostaglandin ini hormon-hormonnya. Kemudian stimulasinya bisa panas, bisa listrik atau mekanis. Jadi kesetrum itu juga secara listrik ya. Jadi kesetrum itu sensasi stimulasi nyeri dari listrik, kemudian mekanis mungkin ditutup ataupun jatuh. Kalau thermal suhu mungkin berada di lingkungan yang panas. Nah, klasifikasinya ada dua, nyeri akut dan nyeri kronis. Kemudian di sini nyeri itu timbul karena mendadak dan bisa hilang, tidak melebihi 6 bulan. Kalau yang kronis itu lebih dari 6 bulan. Ya, oke, ini bisa dibaca ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi nyeri, jadi arti nyeri, persepsinya bagaimana, toleransi nyeri, dan reaksi. Jadi nyeri tadi, sensasi yang tidak enak, yang tidak mengenakan baik secara fisik, kemudian persepsinya masing-masing, toleransi kekuatan diri seseorang untuk yang mengalami nyeri itu berbeda-beda, kemudian reaksinya terhadap nyeri, ada yang diam, ada yang nangis, ada yang harus minum obat ya untuk reaksi ini terhadap simulasi dari nyeri. Kemudian keamanan dan kenyamanan. Nah, di keamanan dan kenyamanan ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah emosi seseorang, kemudian status mobilisasi, apakah bisa bergerak atau tidak, gangguan persepsi sensori, jadi ada nyeri atau tidak tadi, imunitas seseorang, pertahanan tubuh, tingkat kesadaran. Jadi kalau orang tingkatan sadar dari seorang ada kompos mentis, kemudian apatis. Ya, kalau kompos mentis itu orangnya sadar penuh. Kalau apatis sudah mulai tidak mengetahui sampingnya, lingkungan sekitarnya, tapi melihat, melek. Kemudian somnolen, ya, somnolen sampai koma. Ya, kalau koma berarti sudah tidak tahu, tapi dia dengar semua hal yang ada di sekitarnya. Jadi jangan misalnya Tile orangnya koma di ICU, kamu ngelendengi atau ngibahin dia, jadi dia tahu.
Jadi walaupun dia tidur, ya walaupun dia tertutup matanya. Gitu. Kemudian informasi atau komunikasi, gangguan tingkat pengetahuan, penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Jadi overdosis antibiotik juga hati-hati, misalnya pemberian obat-obatan antibiotik karena akan menimbulkan resistensi dalam tubuh. Status nutrisi seorang, usia, jenis kelamin, dan kebudayaan. Jenis dasar risiko terhadap keamanan klien dalam pelayanan kesehatan adalah jatuh, kecelakaan, kemudian kecelakaan yang oleh prosedur, oleh alat, ya di rumah sakit atau di tempat kerja atau di pelayanan kesehatan. Nah, hati-hati dalam pemberian keamanan lingkungan. Jadi kalau namanya K3 ya, keselamatan dalam kerja itu juga harus diperhitungkan untuk pasien, untuk kita. Nah, kadang kita berpikir bagaimana saat terjadi gempa, terjadi banjir, kalau kita sedang dalam proses perawatan, nah itu bagaimana cara evakuasi mereka. Oke, jatuh, ya jatuh itu merupakan 90% kecelakaan itu terjadi di rumah sakit ya, hati-hati. Jadi resiko jatuh itu sering pada lansia. Lansia itu sudah kadang ada yang sudah tidak tahu ini kemana, jalannya masih sudah sempoyongan. Nah, resiko jatuh pada mereka itu sudah sangat tinggi, 90%. Selain usia ataupun riwayat jatuh terdahulu, masalah sikap berjalan atau mobilisasi, postural, sensorik, ya, kardiovaskular, dan penggunaan obat-obatan ini juga dapat menyebabkan jatuh modifikasi dalam pelayanan. Kemudian oksigen, kebutuhan dari oksigen ini juga merupakan hal yang sangat penting bagi orang ataupun untuk keamanan seseorang. Misalnya di rumah sakit, oksigennya sangat apa ya? Misalnya di situ kekurangan oksigen ataupun tidak ada oksigen yang cukup untuk satu ruangan ataupun untuk di tempat tertentu. Nah, itu juga hati-hati. Kemudian saat pemberian oksigen juga saturasinya ataupun tekanannya, kebutuhannya berapa juga harus diperhitungkan. Jangan yang penting tak kasih banyak gitu. Nah, tergantung pasiennya butuhnya berapa. Hati-hati, kemampuan paru-paru juga untuk mendapatkan tambahan dari oksigen. Pencahayaan juga harus ditata, baik di rawat inap maupun di tempat yang lain. Misalnya untuk tempat tidur pasien harus cahaya yang sedang. Kalau di saat tidak tidur itu 100 sampai 200 dengan warna cahaya sedang. Kalau tidur jangan terlalu terang. Kemudian kalau koridor itu juga harus ada penerangan di lorong tempat pasien. Kalau nggak ada nanti malah jadinya menghantui ya. Tangga supaya tahu jalannya, tangganya harus 100 lux gitu. Kalau misalnya kesalahan karena prosedur tadi ya kemarin kita bahas tentang 6 benar, tempat obat, tempat dosis, tempat waktu, tempat pasien, tempat cara pemberian, dan tempat dokumentasi. Nah, kalau karena peralatan mungkin di sini kita harus paham alat yang rusak, alat yang tidak berfungsi, atau yang salah digunakan. Supaya tidak terjadi kesalahan dalam nilai, itu juga salah satu hal yang tidak diperbolehkan. Misalnya alat untuk menensi kok rusak, hasilnya nggak sama antara tensi yang satu dengan yang lain. Yang benar yang mana, yang salah yang mana. Harus ada kalibrasi atau pengukuran untuk mengetahui apakah alat tersebut masih layak pakai atau enggak. Kemudian sistem kelistrikan atau anestetik supaya nggak terjadi ini ya konsleting baik untuk pasien ataupun untuk petugasnya. Intervensinya misalnya dalam keadaan bahaya ada kebakaran ada sistem alarm. Jadi kalau panasnya sudah sangat tinggi mungkin akan terjadi ledakan ataupun ada kebakaran sudah ada alarm di masing-masing ruangan. Jadi dan suhu ruangan yang masih bisa dipertahankan atau bisa ditolerir itu berapa? Kalau misalnya di atas yang sudah nggak bisa ditolerir, berarti alarm itu akan bunyi terus. Itu salah satu cara untuk sistem keamanan. Sistem exit darurat juga gimana kalau ada hal yang terjadi, keluarnya itu yang darurat dari mana? Apakah dari atas langsung terjun atau harus melewati lorong yang mana yang mudah untuk titik kumpulnya? Itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan siang ini. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Sudah pas ya? Saya kira itu yang bisa kita pelajari siang ini. Mohon maaf jika banyak